A few moments later. Halo guys, perkenalkan aku Nopi, kelas 12-1. Dan di vlog sejarah ini, aku akan membawa kalian mengenal Pantan Cigowong di Majalengka. Di balik tenangnya alam Majalengka, ternyata ada satu sumber mata air yang sudah berusia puluhan tahun dan menyimpan sejarah kolonial Belanda. Namanya Pantan Cigowong. Nah, kita sudah sampai nih di Pantan Cigowong. Terletak di Dusun Cigowong, Desa Ganeas, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, dari tempat parkir, kita lanjut menaiki sedikit tangga, lalu belok ke kiri. Aku di sini nyasar guys, harusnya langsung belok ke kiri, tapi malah lanjutin naik ke atas, jadi nyasar deh. Di sini ada kafe yang estetik dan kolam renang. Kita balik lagi ke tujuan utama kita, yaitu Pantan Cigowong. Lanjut, aku menyusuri jalanan setapak dan ada anak kecil yang lagi main perosotan di saluran air. Waktu aku datang, tepatnya juga lagi rame guys. Soalnya aku datang waktu weekend. Banyak banget pengunjung yang datang buat foto-foto, berenang, atau sekedar menikmati Pantan Cigowong. Nama pantan dalam bahasa Sunda artinya sumber mata air. Dan Cigowong yang kononnya berasal dari kisah seorang petani yang sedang mencangkul dan tiba-tiba air memancur sangat deras sehingga dia ngagorowong atau berteriak karena kaget. Pantan Cigowong bukan hanya tempat wisata alam, tapi juga salah satu peninggalan penting dari zaman kolonial Belanda di Majalengka. Pada tahun 1936, pemerintah kolonial Belanda membangun sistem waterleiding atau saluran air bersih di sini. Karena waktu itu, Talaga menjadi salah satu pusat kegiatan administrasi Belanda. Proyek pembangunan ini kemudian diresmikan oleh Bupati Majalengka saat itu, yaitu Raden Mas Arya Adipati Suryata Nudibrata. Belanda memilih lokasi ini karena mata airnya sangat kuat dan bersih, sehingga cocok dijadikan pusat air bersih bagi pejabat Belanda dan masyarakat. Semua bangunan yang ada di sekarang, mulai dari kolam besar, tembok beton, terowongan air, sampai bangunan kecil yang mirip rumah, adalah bagian dari sistem air bersih yang sudah berusia hampir 1 abad. Ada cerita bahwa pembangunan sistem waterleiding ini dikaitkan dengan perayaan pernikahan kerajaan Belanda, yaitu pernikahan Ratu Wilhelmina dan Pangeran Hendrik. Menurut beberapa sumber, peletakan batu pertama pembangunan dilakukan pada tanggal pernikahan mereka. Kemudian diresmikan pada bulan November tahun 1936. Ada juga versi lain bahwa pembangunan waterleiding ini terkait dengan pernikahan Ratu Juliana dengan Pangeran Berthar.
Ketika Jepang menjajah Indonesia, sempat ada upaya menghancurkan saluran water leading ini, tetapi menurut cerita tidak berhasil karena dijaga oleh seseorang, yaitu Komandan Rikugun yang menyamar sebagai pedagang sutra. Di sini, bangunan peninggalan Belanda yang masih terlihat jelas ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah bak penampungan besar yang ada di bagian atas. Bentuknya kotak dari beton tebal khas bangunan Belanda, dan disinilah mata air utama keluar. Air dari sumber langsung mengumpul di bak ini sebelum dialirkan ke bawah. Lalu di dekatnya ada sebuah bangunan kecil yang bentuknya mirip rumah tua. Ini sebenarnya bangunan instalasi air pada zaman Belanda. Fungsinya untuk melindungi pipa-pipa dan mengatur aliran air supaya tetap bersih dan aman. Selanjutnya ada saluran air terbuka, berfungsi untuk mengalirkan air dari bak penampungan utama menuju bagian bawah. Saluran ini dibuat untuk menjaga aliran tetap stabil, mengurangi tekanan air, dan memastikan air tetap bersih karena langsung berasal dari sumber mata air. Dari saluran ini, air kemudian diteruskan ke sistem perpipaan besar yang dulunya dibangun oleh Belanda. Pipa-pipa itu panjangnya sekitar 3 km yang membawa air dari Pantan Cigowong menuju bak penampungan di Talaga, tepatnya di Kebon Cikur. Bak penampungan itu dulu menjadi pusat distribusi air bersih bagi wilayah Talaga pada masa kolonial. Sampai sekarang, aliran dari Pantan Cigowong ini masih terus mengalir dan dimanfaatkan masyarakat, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk mengairi sawah. Semua bangunan ini, mulai dari bak utama, rumah instalasi, terowongan, hingga saluran-saluran kecil, merupakan satu sistem yang dirancang untuk memanfaatkan mata air Pantan Cigowong sebagai sumber air bersih bagi masyarakat dan pejabat kolonial Belanda hingga sekarang. Jadi, segitu dulu ya vlog aku di Pantan Cigowong. Ternyata tempat ini bukan cuma indah, tapi bangunannya juga punya sejarah yang penting. Buat yang udah nonton sampai akhir, terima kasih ya. Jangan lupa jaga dan lestarikan tempat-tempat bersejarah kayak gini. Bye! Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi.